Bismillahirrahmanirrahim. Ya itulah spekulasi ucapan dari saudara Cokan, bagaimana cara menjatuhkan orang-orang yang keluar dari Cokan. Jadi mereka tidak cukup hanya dengan memurtadkan, menganggap menyimpang. Mereka akan bikin kebohongan-kebohongan yang lain. Tujuannya supaya kalau kepada selain Jokam mereka menggemburkan ini orang-orang yang keluar ini orang-orang yang punya ambisi, punya sesuatu yang tidak terwujud, tidak tercapai di LDII di Jokam, maka dia keluar. Itu mereka begitu sampaikan. Ya, pada tokoh-tokoh mereka ngomongnya begitu. Nah, kemudian hal lain ya seperti ini tadi. Mereka punya program untuk menghancurkan, merusak jamaah. Saudaraku, Jokam dengarkan baik-baik. Saya ini terutama dan teman-teman saya itu keluarga imam sampean. Saya itu menantunya imam sampean. Jokam, dengarkan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya kembali dari Mekah, diikuti oleh teman-teman yang lain, ingin membenahi sampean semua supaya cocok dengan Quran dan hadis, supaya tidak ada penyimpangan dari Quran dan hadis. Hanya itu sebagai amanat ilmu, sebagai bagian dari saya hormat, saya menghormati, saya mensyukuri, dan saya tidak ingin keluarga saya masuk neraka, menjadi pendoktrin umat, penyesat umat yang besok akan memikul dosanya umat yang disesatkan. Saya tidak ingin itu. Makanya saya berusaha sabar-sabarkan. Bagaimana caranya? Membenahi. Itu yang ada di benak kami. Karena itu tugas, tidak ada niat mau menghancurkan, merusak, dendam, enggak ada sampai sekarang kami, alhamdulillah enggak. Bagaimana kok Anda sekarang menjelaskan, membuka, membongkar bitonah, misalkan bitonah. Saudaraku, nasihat yang baik dari kami sudah ditolak dan sudah tidak dibitonahkan. Tidak dibitonahkan, sudah dibuka semua oleh, coba sampean yang sampean bacakan 30 poin itu kan sangat jelas. Sudah dibuka. Jadi 30 poin bikin dari pusat terus dibacakan kepada sampean semua jamaah di bawah Jokam. Kami mendengar, kami punya. Di mana-mana itu dibagikan. Berarti kan sudah dibuka itu permasalahan. Nah, karena itu dibuka, kesesatan semakin dipertahankan, maka kita punya kewajiban membuka juga kesesatan Anda itu. Supaya berhenti Anda semua itu dari kesesatan itu. Nah, kalau kepada umat Islam yang lain, yaitu mereka saudara kita, supaya mereka mendengar, tidak ikut terpengaruh dengan kesesatan sampean, atau mereka bisa mengingatkan sampean juga, barangkali sampean bisa mendengarkan dan oleh Allah dibuka hati sampean bisa menerima kebenaran. Hanya itu, tidak ada dari kami mau ngapa-ngapain sampean, nggak ada program, nggak ada target. Dari kami nggak ada. Yang ada itu kesesatan Anda supaya hilang seperti apa caranya. Itu yang ada. Dengan cara dibuka, misalkan, kalau minta dibuka, kalau Anda kenapa dibuka? Karena Anda semua membuka. Semakin digembor-gemborkan kepada jamaah 30 poin, coba itu 30 poin yang dibacakan terus itu. Itu kan mempertahankan penyimpangan Anda. Dengan pakai dalil-dalil memalsu arti dari dalil Quran dan hadis. Apa dibiarkan begitu? Tidak boleh dibiarkan. Harus diterangkan juga secara jelas, harus ditakdil. Dijelaskan secara jelas supaya sampean bisa sadar, berubah, mau menerima kebenaran. Orang lain tidak terjangkit penyakit sampean kesesatan itu, dan orang lain bisa
membenahi sampean juga sebagai persaudaraan, sebagai umat Islam. Itulah mungkin yang bisa kita jawabkan. Jangan lagi terus sampean mengarang-arang cerita yang tidak jelas untuk membodohi umat-umat di bawah. Jangan. Nanti dosanya tambah numpuk sampean yang di atas ini. Baik.